Shalom. Kita sudah berada di minggu yang terakhir di bulan April dan kita akan selesaikan surat Ibrani ya. Minggu depan kita sudah masuk di surat Yakobus. Jadi kita sudah ada di surat-surat Am kalau dalam pembagian kitab-kitab itu. Sebelumnya kita bahas surat pastoral, surat Ibrani ini masuk surat Am karena dikirimkan tidak hanya kepada satu jemaat atau tidak hanya kepada satu orang. Ya, itu dulu pengantarnya. Dan hari ini sebagai penutup dari kitab Ibrani kita akan buka dari Ibrani pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-40. Tetapi yang akan kita baca hanya ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kemudian kita lompat ke ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-40. Karena panjang sekali. Harusnya kita baca sampai dengan pasal 12. Nanti Bapak Ibu tolong baca itu di rumah ya. Supaya kita lebih mengerti apa yang sedang diajarkan oleh penulis surat Ibrani. Dari pemahaman tentang Kristus sebagai imam besar. Ya, kita akan membaca secara bergantian. Saya akan bacakan ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 38 sampai dengan 40 yang ditampilkan di screen menggunakan terjemahan baru edisi yang kedua. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kelihatan telah jadi dari apa yang tidak kelihatan. Ayat 38, dunia ini tidak layak. Namun mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun telah diberi kesaksian yang baik tentang mereka karena iman. Sama-sama ayat 40, 1, 2, 3. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, sehingga tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, kalau orang Kristen, kalau ditanya apa sih definisi dari iman, maka biasanya yang dikutip itu adalah Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Mungkin kalau mau ditanyakan apa yang diharapkan dan apa yang tidak dilihat. Karena katanya iman adalah dasar dari apa yang diharapkan dan bukti dari yang tidak dilihat. Apa maksudnya? Apa yang selama ini menjadi harapan Bapak Ibu Saudara? Karena biasanya kalau orang sedang mengidam-idamkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, maka bahasanya kita sebagai orang Kristen selalu bilang, udah diimani aja dulu. Diimani aja dulu. Makanya setiap kali kita sedang pengen beli rumah baru, ya, pengen beli mobil baru, pengen beli apapun yang baru, tapi ketika kita sedang memimpikan sesuatu, pengen punya mobil baru, pengen punya rumah baru, pengen punya pasangan, pengen punya keturunan, pengen punya karir yang bagus, pengen lulus sekolah, maka selalu nasihat yang kita kasih apa? Diimani aja dulu. Jadi batasan antara iman dengan impian menjadi nggak ada. Diimpikan aja dulu. Atau diniatkan saja dulu. Atau diharapkan aja dulu. Padahal iman dan pengharapan itu dua hal yang berbeda. Karena Rasul Paulus bilang ada iman, pengharapan, dan kasih. Karena pengharapan itu kan bicara tentang apa yang kita inginkan. Tapi iman lebih dalam daripada pengharapan. Dan iman adalah fondasi dari semua pemahaman keagamaan kita. Makanya iman dikatakan dasar.
Ya, nanti akan dijelaskan, hypostasis. Nah, pada waktu saya menyampaikan tentang pengantar kitab Ibrani, sudah saya katakan bahwa kitab Ibrani ini sesuai dengan namanya, Ibrani, Hebrew bahasa Inggrisnya, itu ditujukan kepada orang-orang yang berbahasa Ibrani, dipengaruhi oleh budaya Ibrani, dan merupakan orang-orang Kristen yang berasal dari agama Yahudi, yang menjadi percaya kepada Yesus, lalu kemudian menjadi orang percaya. Itu dulu fondasinya kita harus ngerti dulu. Jadi ketika kita menggali, berusaha memahami surat Ibrani ini, kita harus pahami dulu bahwa surat ini dikirimkan kepada orang-orang dengan background Ibrani, background Yahudi. Sehingga kita perlu paham dulu apa sih yang dipahami oleh orang Yahudi atau oleh orang Ibrani tentang iman. Jadi ini bahasa Ibraninya, emuna. Emuna itu di dalam bahasa Ibrani itu berasal dari kata aman. Ya, bukan aman seperti bahasa Indonesia, aman. Kata amin juga berasal dari kata ini, aman. Makanya ketika kita berdoa kita selalu akhiri dengan kata amin. Amin itu artinya kita sudah imani apa yang kita doakan. Ya, jadi aman ini secara harfiah itu artinya meneguhkan atau mendukung atau kokoh atau setia atau bisa juga diartikan dapat dipercaya. Tetapi dalam tradisi orang-orang Ibrani, iman itu tidak hanya sekedar percaya. Iman itu tidak hanya sekedar belief. Kalau dalam bahasa Inggris kan diterjemahkan iman itu faith. Jadi iman itu tidak hanya sekedar percaya saja, tapi iman itu juga berbicara tentang keyakinan. Dan kalau dia sudah berbicara sesuatu yang diyakini, maka itu lebih daripada sekedar percaya. Kita kalau mau berpegang, makanya iman itu diterjemahkan berpegang teguh. Kita kalau mau berpegang teguh kan pasti pada sesuatu yang sudah kita yakini. Kalau kita percaya doang tapi belum yakin, nah belum tentu kita bisa berpegang teguh. Contohnya laki-laki ketika mau nembak pacarnya, ya, entah pakai senjata kaliber berapa, dengan segala taktik dan kelihayannya. Maka apa yang memotivasinya biasanya adalah keyakinan bahwa ketika dia nembak pasangannya itu pasti akan diterima. Itu keyakinan, bukan hanya sekedar percaya. Kalau dia nembak karena ragu-ragu ya jangan salah kalau misalnya ditolak. Nah kalau reaksi laki-laki, makanya banyak sekali laki-laki itu kalau ditolak, wah itu dampaknya itu sampai ke 7 turunan. Akan diingat terus nama perempuan yang menolaknya itu. Kenapa? Karena dia datang dengan keyakinan. Sudah yakin bahwa lamarannya bakal diterima. Tapi ternyata bertepuk sebelah tangan. Tajamnya sampai ke dalam-dalam. Makanya banyak laki-laki yang ujung-ujungnya bundir gara-gara cinta ditolak. Ada juga yang terpaksa menggunakan orang pintar. Ya, orang pintar dalam tanda petik. Ya. Biasa akan dilakukan itu. Kenapa? Karena udah yakin dulu kok tiba-tiba enggak seperti yang diyakini. Itu dulu yang dipahami oleh tradisi Yudaisme agama Yahudi tentang iman. Jadi iman itu secara sederhana kalau ditanya kepada orang-orang Yudaisme, orang-orang Yahudi, iman itu bicara tentang taat dan setia. Jadi bukan hanya sekedar percaya tapi dia melakukan apa yang dia percaya. Makanya orang-orang Yahudi itu memahami iman itu bukan cuma sekedar saya percaya Tuhan itu ada. Saya percaya bahwa Tuhan itu esa. Saya percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Tapi kalau dia percaya, dia akan melakukan semua perintah Tuhannya. Karena kalau dia sungguh-sungguh percaya, apapun yang diperintahkan oleh Tuhan harus dia lakukan. Sehingga itulah sebabnya Yakobus, nanti kita bulan depan akan bicara tentang Yakobus, dia juga bicara tentang iman. Yakobus mengatakan, tunjukkan imanmu dengan perkataanmu dan aku akan tunjukkan imanku melalui perbuatanku. Karena Yakobus juga backgroundnya Yudaisme. Jadi orang Yahudi itu memahami iman itu bukan kata-kata. Makanya iman itu bukan hanya sekedar pengakuan iman, tapi tindakan iman. Kita harus melakukan apa yang Tuhan suruh kepada kita. Itu pemahaman orang-orang Yahudi. Dan ini yang melatar belakangi penulisan surat Ibrani. Supaya kita paham dulu. Iman dalam definisi orang-orang Yahudi.
yang juga adalah orang-orang yang dikirimi surat oleh penulis surat Ibrani. Nah sekarang bagaimana pandangan penulis surat Ibrani? Karena penulis surat Ibrani itu menggunakan apa yang kita baca tadi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Apakah itu berarti kita mengimani sesuatu yang belum ada dan kita yakini aja bahwa sesuatu yang belum ada itu akan ada? Apakah sebatas itu pemahaman iman itu? Karena kalau hanya sekedar itu, maka apa yang tadi saya katakan, kalau mau pengen punya rumah diimani aja dulu. Belum punya pasangan hidup, pengen punya pasangan hidup, yang penting diimani aja dulu. Namanya sudah dituliskan di kertas undangan, sudah didoakan berkali-kali kepada Tuhan. Meskipun mungkin lamarannya akan ditolak, tapi diimani aja dulu. Nah itulah sebabnya banyak orang Kristen akhirnya berkata, saya sudah mengimani tapi kok tidak kesampaian. Apalagi kalau bicara kesehatan. Orang yang lagi sakit, di rumah sakit lagi perawatan, lalu kemudian ada orang bilang ya udah beriman aja pasti sembuh. Apakah iman itu hanya dibatasi oleh hal-hal yang duniawi? Makanya kita harus melihat dengan jelas dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Elpizomenon, hypostasis. Dasar di situ menggunakan kata hypostasis. Lalu kemudian bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Pragmaton, elenkos, blepomenon. Ya. Kata bukti di situ menggunakan kata elenkos. Tulisannya elekos, tapi kalau bahasa Yunani G ketemu dengan K atau KH itu dibaca NG. Sama kayak euangelion, tulisannya euangelion, 2G tapi dibacanya euangelion. Itu bahasa Yunani. Nanti kalau ada yang mau belajar, ayolah kita buka kelas, ya. Jadi ada dua hal di sini. Yang pertama dasar, hypostasis atau hipostasis. Yang kedua bukti atau elenkos. Iman itu adalah dasar, iman itu adalah bukti. Apa yang dimaksud atau yang sedang dibicarakan oleh penulis surat Ibrani ini? Waktu lalu sudah saya jelaskan bahwa surat Ibrani ini berbicara tentang konsep perjanjian baru. Untuk menjelaskan bagaimana posisi perjanjian lama. Makanya waktu lalu sudah saya jelaskan bahwa Yesus itu bukan korban. Yesus tidak mengorbankan diri, tetapi Yesus adalah kurban. Apa bedanya korban dengan kurban? Semua orang bisa berkorban. Suami bisa berkorban demi istrinya. Istri bisa berkorban bagi suami, kita bisa berkorban bagi orang lain. Para martir Kristen yang mengorbankan darah mereka, nyawa mereka untuk pemberitaan Injil, mereka sudah berkorban. Tapi apakah mereka berkurban? Tidak. Karena dalam perjanjian lama, dalam pemahaman orang Yahudi, syarat dari kurban itu harus tidak bercacat. Jadi seberapa banyak darah pun yang kita tumpahkan itu nggak akan sama dengan darah Kristus. Karena darah Kristus adalah darah kurban. Kurban itu tidak bercacat dan Kristus itu tidak berdosa. Kita ini berdosa. Jadi kita mau keluar darah seember sampai kering habis darah dalam diri kita nggak bisa berkurban karena kita nggak layak. Kita masih bercacat semuanya. Semua kita masih berdosa, tapi Kristus yang tidak berdosa, dia telah menyerahkan nyawanya sebagai kurban yang kudus, yang suci, yang tidak bercacat. Makanya puji Tuhan lembaga Alkitab sudah mengganti kata korban dalam LAI, dalam terjemahan Alkitab yang lama. Di terjemahan Alkitab yang baru, edisi kedua ini sudah diganti dengan kata kurban semuanya. Makanya Bapak Ibu belilah Alkitab yang baru itu. Ya. Daripada nabung-nabung beli sesuatu yang tidak ada gunanya, mending beli Alkitab edisi yang terbaru, terjemahan baru edisi 2023. Tidak salah diterbitkan. Ya di situ kata korban sudah diganti dengan kurban. Karena memang istilah yang tepat itu adalah kurban. Yesus telah mengorbankan dirinya, bukan mengorbankan dirinya. Tapi dia mempersembahkan, mengorbankan. Karena itu Yesus bilang, aku telah menggenapi Taurat. Karena di dalam Taurat dikatakan kurban itu harus tidak bercacat. Dan Yesus mempersembahkan kurban yang benar-benar tidak bercacat yaitu dirinya
sendiri. Nah, jadi dasar dan bukti ini harus kita pahami dalam konteks perjanjian baru yang dipahami oleh surat Ibrani. Jangan kita pahami dalam pemahaman kita sebagai orang Jakarta, sebagai orang NTT, sebagai orang Batak, sebagai orang Manado, sebagai orang apapun kita. Tapi tarik itu kembali kepada konsep dasarnya, yaitu perjanjian baru yang dipahami oleh surat Ibrani. Ingat, yang membaca surat ini pertama-tama adalah mereka yang hidup dalam konteks ini. Bukan kita yang pembaca mula-mula. Jadi pembaca mula-mula ketika dikatakan iman adalah dasar, iman adalah bukti. Mereka sudah punya bayangan dulu. Apa itu dasar, apa itu bukti. Dan ini jelas sekali di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Makanya tadi saya bilang harusnya kita baca ini Ibrani 11 dan Ibrani 12. Ibrani 12 ayat yang kedua dikatakan begini. Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Jadi iman itu tertuju kepada Yesus sebagai perintis dan penyempurna. Itu sebetulnya bahasa Yunaninya simple. Tes pisteos, archegon, kai teleioten. Archegon itu artinya perintis, teleioten itu artinya penyempurna. Apa maksudnya bahwa Yesus itu adalah perintis dan apa maksudnya penyempurna? Itu ada juga di Ibrani pasal 10 ayat yang ke-20. Perintis, archegon itu artinya karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Yesus disebut perintis iman karena dia yang buka jalan keselamatan buat kita. Dan jalan yang baru, bukan lagi jalan yang lama. Jalan yang lama itu seperti apa? Sudah saya uraikan waktu lalu. Melalui perjanjian lama, ketika kita berdosa, kita mempersembahkan kurban. Berupa kambing jantan. Kan begitu ya? Atau anak lembu. Itu yang kita kurbankan sebagai penghapus dosa dan penghapus salah. Tapi itu setiap kali kita melakukan kesalahan, kita harus persembahkan kurban. Selalu harus seperti itu. Tetapi di dalam Yesus, jalan itu dibuat jalan yang baru dan melalui Kristus pengorbanan itu hanya satu kali untuk selama-lamanya. Ya, jadi Yesus buka jalan baru dan jalan itu adalah jalan yang baru. Saya upload tentang korban dan kurban ini dalam beberapa potongan short di YouTube dan di TikTok. Dan gak menyangka bahwa viewersnya bisa sampai ribuan, puluhan ribu. Padahal saya nonton di YouTube-nya GKRI DC hanya gak sampai 100 kali yang nonton. Itu pun yang nonton itu kebanyakan mungkin hanya nonton musik praise and worship-nya atau hanya nonton potongan-potongan. Makanya saya upload lagi khotbah itu ke YouTube pribadi saya dan ternyata yang nonton di sana ratusan. Artinya apa? Artinya ini dianggap sebagai ajaran yang baru, padahal bukan sesuatu yang baru. Ada lagi yang komen di TikTok, wah ini kok berbeda lagi. Padahal ini udah jelas-jelas ditulis oleh surat Ibrani. Surat Ibrani itu udah ditulis jauh. Itulah ketika kita memahami Alkitab itu dengan cara berpikir kita. Tanpa memahami konteks dasar, konteks awal surat itu ditulis. Padahal Alkitab itu harus dipahami konteksnya. Nanti ketika kita baca surat Yakobus, nanti kita akan berpikir kok Yakobus beda sama Paulus. Paulus bilang orang itu dibenarkan karena iman. Yakobus bilang orang dibenarkan karena perbuatannya. Mana yang benar, Paulus atau Yakobus? Nah itu lagi, karena kita nggak memahami konteksnya. Paulus berbicara kepada orang-orang yang berdasar latar belakang Yunani. Yakobus berbicara kepada orang-orang yang berlatar belakang Yahudi. Di Yakobus pasal 1 ayat 1 sudah ditulis kok dengan jelas. Kepada 12 suku yang ada di perantauan. 12 suku itu melambangkan suku-suku Israel. Orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Dan mereka yang disapa oleh Yakobus. Karena mungkin mereka telah bingung ketika mendengar pemikiran Paulus bahwa manusia itu dibenarkan karena iman bukan karena perbuatan. Maka Yakobus berusaha menjelaskan kembali apa yang dipahami secara Yudaisme.
backgroundnya secara Yudaisme. Bagaimana hubungan antara iman dan perbuatan. Di pasal 11 ini dia menguraikan karena iman Abraham, karena iman Yakub, karena iman Musa dan seterusnya. Tokoh-tokoh iman disebutkan oleh Yakobus dalam Ibrani pasal yang ke-11 ini. Saking dia pengen buktikan tentang iman itu. Itu yang pertama ya. Jadi Yesus disebut perintis iman karena dia telah membuka jalan baru. Yang kedua tadi dikatakan bahwa Yesus adalah penyempurna iman. Apa yang dimaksud dengan penyempurna iman? Di pasal 10 ayat 14 dijelaskan situ. Sebab oleh satu kurban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Yesus berkurban, sekali lagi ya, kurban bukan korban. Yesus berkurban satu kali untuk selama-lamanya, untuk menebus kita. Dan karena dia adalah kurban yang hidup, bukan kurban seperti hewan di perjanjian lama yang sekali penggal mati. Ini kurban yang hidup, karena ketika dia mati, dia turun ke dalam dunia orang mati. Lalu ngapain Yesus di dunia orang mati? Dalam pemahaman orang Kristen mula-mula, karena di Kristen modern udah terlalu banyak tafsir. Ketika orang bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang mati sebelum Yesus datang? Kapan mereka diinjili? Petrus mengatakan ketika Yesus turun ke dunia orang mati, dia menginjili orang-orang yang mati sebelum dia. Dan kepada mereka lah diberitakan jalan keselamatan itu. Itu pemahaman gereja mula-mula. Meskipun di pemikiran modern udah terlalu banyak ngejelimet, terlalu banyak teori, ngapain Yesus 3 hari di dalam kubur. Gak cukup apa cuma 1 malam. Karena semuanya ada dasarnya, ada fondasinya dari perjanjian lama. Yesus tuh menggenapi semuanya itu. Sehingga apa yang dia bilang, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat, dia betul-betul menggenapi. Kenapa dia mati di kayu salib? Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Kenapa nggak dipenggal aja? Atau kenapa tidak dilempari batu sampai mati? Kan ada hukumnya di perjanjian lama. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Ulangan dikatakan di sana bahwa orang yang dosanya itu sudah extraordinary, sudah dosa yang paling, apa istilahnya ya? Kira-kira kalau ada dosa, ada tingkatan, itu dosa yang paling tinggi, maka dia harus mati dengan cara digantung di atas kayu. Ada itu di kitab Ulangan. Dan Yesus memilih hukuman yang paling tinggi itu untuk menyatakan bahwa dia menanggung dosa yang paling hina. Sehingga dia berseru di atas kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu terjemahan bahasa Indonesianya. Tetapi dalam bahasa Ibrani, Eloi, Eloi, lama sabachthani artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau berpaling dariku? Karena ada dalam kitab Habakuk, ketika Allah menjumpai dosa dalam umatnya, dia akan memalingkan wajahnya. Ketika anaknya harus menanggung dosa itu, Allah diyakini memalingkan wajahnya. Karena dia seharusnya tidak berdosa. Dan ketika Allah memalingkan wajahnya, disitulah dikatakan bahwa Taurat telah selesai. Itulah sebabnya Yesus berseru, tete lestai, sudah selesai. Semuanya ada dasarnya dalam perjanjian lama. Jadi bukan ujuk-ujuk Yesus harus mati di salib. Kenapa dia harus menyerahkan diri? Waktu dia mau ditangkap, dia bisa lawan itu semua orang. Gak harus pakai Petrus, gak harus potong telinganya si Malkus. Gak harus. Yesus sendiri bisa menyingkirkan mereka semua, tapi dia memang menyerahkan dirinya. Dan apakah salib yang membunuh Yesus? Meskipun secara teori kesehatan mengatakan bahwa hukuman yang diderita oleh Yesus begitu sadis membuat dia tidak kuat menahannya. Tetapi apakah salib itu yang membuat Yesus mati? Enggak. Yang membuat Yesus mati adalah ketika dia menyerahkan nyawanya. Bapa, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kalau dia enggak serahkan, dia enggak akan mati. Karena dia punya kuasa. Sudah diberi kuasa oleh Bapa. Tapi dia memilih untuk menyerahkan nyawanya untuk menggenapi apa yang disuratkan dalam perjanjian lama. Jadi itulah sebabnya kenapa kita kalau mau memahami perjanjian baru, pastikan dulu perjanjian lamanya itu sudah khatam.
Sudah dibaca, jangan langsung baca perjanjian baru. Karena saya orang Kristen, saya baca perjanjian baru aja. Harus dari perjanjian lama. Tentara-tentara Israel itu kan dilengkapi dengan, kalau Bapak Ibu suka lihat, di kepala mereka ada kotak hitam. Itu bukan kotak hitam kalau hilang nanti dicari pakai radar. Oh ini kayak pesawat yang jatuh, bukan. Di lengan mereka ada juga kotak hitam yang dililit kayak ular gitu kan. Suka lihat nggak? Nggak pernah lihat. Diperhatiin, itu ada dasarnya di Taurat. Di Taurat itu dikatakan hendaklah engkau mengikatnya di dahimu dan mengikatnya di lenganmu. Taurat itu. Jadi yang mereka ikat di dahi itu, kotak itu isinya itu kutipan ayat Taurat. Dan yang mereka ikat di lengan itu adalah kutipan ayat Taurat juga. Makanya di Wahyu dibilang nanti si setan itu akan memberi tanda di dahi dan tanda di tangan. Itu mengikuti Taurat. Tauratnya iblis juga akan ditaruh di dahi, akan ditaruh di tangan. Jadi nggak usah cari-cari barcode, QR code, apalagi tanda-tanda 666 itu. Bukan itu maksudnya. Kenapa orang Yahudi taruh itu di jidat, di dahi, dan kenapa taruh di lengan? Karena simbol taruh di jidat, taruh di dahi supaya engkau ingat, kan dikatakan begitu. Dan taruh di tangan supaya setiap perbuatanmu diilhami oleh firman Tuhan, oleh Taurat. Jadi ketika kita nanti dikatakan angka 666 itu ada tanda di kepala, ada tanda di tangan, itu artinya orang-orang itu cara berpikirnya udah cara berpikir iblis dan perbuatannya udah perbuatan iblis, itulah 666, gak usah dicari tandanya. Gak usah menerka-nerka, oh kerajaan ini, oh bangsa ini, oh pemimpin ini. Akhirnya sampai paus pun dicurigai 666. Sampai paus dicurigai, gara-gara di tempat duduknya paus ada salib terbalik. Langsung dibilang, oh ternyata paus itu antikris. Banyak loh itu, saya gabung di grup di Facebook. Begitu paus mati, komentarnya itu gak ada nilai kekristenannya. Akhirnya antikristus itu mati. Menyeramkan sekali. Ini orang Kristen apa orang apa yang komentar ini? Karena mereka nggak memahami kenapa di tempat duduknya paus itu ada salib terbalik. Salib terbalik itu adalah lambangnya Petrus. Karena Petrus mati dengan cara disalib terbalik. Maka paus memilih itu. Karena Petrus itu adalah pendiri gereja Roma Katolik. Makanya di sana adanya Basilika Santo Petrus. Itu basilika utama mereka. Karena Petrus disebut pendiri. Semua paus mereka, semua imam mereka harus ditahbiskan menurut garis pentahbisan Petrus. Makanya simbolnya salib terbalik. Bukan berarti mereka gak suka dengan Yesus, bukan. Petrus kan disalib terbalik bukan karena dia gak suka dengan Yesus. Tapi dia merasa tidak layak untuk disamakan dengan Kristus. Makanya dia memilih disalib terbalik. Itu maksudnya, jadi gak usah nuduh-nuduh, oh antikristus itu ada di Vatikan, itu keterlaluan. Gak ada dasar Alkitabnya. Ingat loh di Yohanes, nanti kita akan bahas surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Yohanes bilang antikristus itu sudah ada sekarang dan sudah menyebar di dunia. Sudah ada sekarang pada zaman Yohanes. Jadi bukan nanti mau nunggu kapan dia datang, udah ada dari dulu. Siapa antikristus itu? Mereka yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu dijelaskan loh. Bukan datang sebagai Tuhan, tapi datang sebagai manusia. Sekarang banyak orang Kristen menolak Yesus itu manusia. Karena percaya Yesus itu Tuhan. Memang tidak salah, Yesus itu adalah ilahi. Yesus itu Tuhan. Tapi kita tidak boleh menyangkal juga bahwa dia adalah manusia. Pengakuan iman kita jelas, pengakuan iman Nisea. Allah sejati dari Allah sejati, manusia sejati dari manusia sejati. Clear di situ. Jadi kita jangan menyangkal kemanusiaannya. Kalau kita menyangkal kemanusiaannya, kita hanya menerima ketuhanannya, maka kita menjadi gnosis. Aliran sesat yang dikutuk oleh gereja dari abad-abad pertama. Begitu juga kalau kita menolak keilahiannya, kita menjadi aliran, saya lupa namanya. Padahal sempat heboh beberapa waktu yang lalu. Saya lupa, nanti tolong diingatkan lagi. Kalau saya ingat lagi, kita bahas lagi. Ya itu ya, kita lanjut dulu. Masih panjang ini soalnya. Yesus adalah penyempurna, teleioten itu adalah karena dia adalah
kurban yang menyempurnakan. Karena itu iman kita itu memandangnya kepada Kristus, bukan kepada rumah baru, bukan kepada mobil baru, bukan kepada karir yang bagus, bukan kepada kesuksesan, bukan kepada hal-hal yang duniawi. Justru ketika kita memandang Kristus, dunia ini menjadi tidak penting lagi. Fokus kita adalah kepada Kristus. Dalam setiap kehidupan kita, fokus kita adalah kepada Kristus. Bukan pada hal-hal dunia. Ya. Kenapa orang-orang disembuhkan oleh Yesus? Yesus selalu bilang, jadilah sesuai dengan imanmu. Apakah mereka beriman bahwa mereka akan sembuh? Enggak. Mereka beriman pada Yesus sanggup menyembuhkan. Karena mereka beriman pada pribadi Kristus, makanya mereka disembuhkan. Jadi bukan karena mereka beriman mereka akan sembuh. Orang-orang yang tidak percaya Yesus pada zaman itu juga beriman bahwa mereka bisa sembuh. Tapi iman kepada Kristus itu sesuatu yang berbeda. Jadi jangan kalau mau pengen rumah baru jangan bilang beriman aja dulu. Pengen karir yang bagus, beriman aja dulu. Pengen usaha sukses, beriman aja dulu. Benar kalimatnya, tapi bukan beriman pada pasangan hidup, beriman pada mobil baru, beriman pada rumah baru, beriman pada karir yang bagus. Akhirnya kalau nggak kesampaian, imannya kemana? Kecewa akhirnya. Padahal Yesus bilang, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi aja. Tahu biji sesawi? Biji sesawi itu kecilnya kayak apa kalau di sini ya? Lada ya? Merica. Ya? Ya selasi, apalah. Pokoknya kayak pasir lah. Kecil, halus-halus banget. Waktu kami ke Israel dulu sempat dikasih. Tuh, pohonnya juga ditunjukin. Kita disuruh manjat tapi gak ada yang mau manjat. Nanti dikira Sakeus. Jadi cuma dilihatin aja, lihat buahnya, diambil. Ya dia kecil sekali. Dan Yesus bilang, kamu punya iman sebesar biji sesawi aja, kamu bisa memindahkan gunung ini. Dan di Mesir itu ada gereja, apa namanya itu ya? Gereja sampah. Ya, gereja sampah namanya gereja sampah. Mereka itu beribadah di bawah gunung. Jadi gunung itu dibolongin, mereka beribadah di dalam situ, disiarkan ke seluruh dunia. Bapak Ibu bisa cek di YouTube, ada itu namanya gereja Church of Garbage ya, bahasa Inggrisnya. Gereja sampah pokoknya. Karena mereka itu adalah pemulung-pemulung. Luar biasa ya, para pemulung mayoritas pemulung di Mesir itu orang Kristen. Makanya pada waktu gereja-gereja dianiaya di Mesir, pernah orang Kristen melakukan mogok kerja massal. Dan yang terjadi apa di Mesir itu sampah menumpuk di mana-mana. Karena nggak ada yang ngangketin. Nah disitulah mereka ngumpulin sampah, olah sampah, dan disitulah ada gereja, itu gereja sampah. Nah gereja sampah itu dipercaya dulu ada seorang pendeta di situ namanya pendeta Simon, yang pada waktu itu dia ditantang imannya, dikatakan kalau engkau betul-betul pengikut Yesus, coba kau suruh gunung ini berpindah. Dan akhirnya dia berkata gunung itu pindah, dan akhirnya gunung itu pindah. Itu kepercayaan orang-orang di gereja sampah itu. Ya, jadi gunung itu adalah gunung yang berpindah karena iman dari seorang pendeta mereka. Itu cerita yang mereka bawa, yang mereka percaya turun-temurun. Jadi iman sebesar biji sesawi aja bisa mindahin gunung. Lah kita mindahin sampah aja susah. Ya. Mindahin barang aja kayaknya susahnya minta ampun. Mindahin apa aja kayaknya susah. Nanti kita bertanya, berarti saya nggak punya iman doh. Itu kan sebetulnya sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Jangan kita tafsirkan harfiah. Nanti kalau udah kita tafsirkan harfiah, karena saya sudah percaya Yesus, apapun bisa saya pindahkan. Jadi pas macet, lagi di tol pelabuhan itu kan suka sering macet tuh. Macet-macetnya kita beriman semua mobil ini bergeser. Saya mau lewat, itu bukan iman. Ya. Itu keangkuhan rohani namanya. Karena apa? Karena iman itu tidak lagi fokus kepada dunia. Ini ada ayatnya, 11 ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Beriman tapi apa yang dijanjikan kepada mereka tidak mereka peroleh. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Kalau orang sudah beriman, dia akan sadar bahwa dia di dunia ini hanya pendatang, orang asing.
Kalau kita sudah punya iman. Jadi kita nggak akan fokus kepada pemenuhan kebutuhan dunia. Tapi kalau perlu kita akan mengorbankan nyawa kita demi orang-orang diselamatkan. Itu pengertian iman. Bahkan dikatakan di pasal 11 ayat 24-25. Contoh Musa dikatakan begini. Karena iman setelah dewasa Musa menolak disebut anak putri Firaun. Padahal dia anak putri Firaun loh. Karena Firaun yang anak putri Firaun yang membesarkan dia. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Nah kita bagaimana? Apakah karena iman kita merasa pengen jadi kaya, pengen jadi penguasa, pengen jadi pejabat dan sebagainya. Dengan cara-cara yang tidak benar. Berusaha dengan cara yang tidak benar, berjualan dengan cara yang tidak benar. Nipu orang, nipu kanan, nipu kiri. Padahal sudah dijelaskan di sini bahwa kalau kita orang beriman, kita itu nggak akan mencari kesenangan karena dosa. Kesenangan dari dosa. Tapi kita bisa menolak, bahkan ditawarin berapa M pun. Kita akan bisa menolak. Itu. Dan bahkan dikatakan di ayat yang terakhir kita baca tadi, dunia ini tidak layak bagi mereka. Jadi kalau orang sudah hidup di dalam iman, dia nggak akan fokus pada mengejar dunia. Tapi dia akan fokus kepada sang pemilik dunia. Yaitu Kristus. Sang pemimpin dunia. Raja penguasa di sorga dan di bumi. Itulah pribadi Kristus. Jadi jangan fokus cari buminya. Cari siapa yang menguasainya. Karena bumi akan hancur. Sekarang aja udah krisis pangan di mana-mana kan. Di Jepang katanya harga beras 1 kilo itu sekitar 80-an ribu ya, hampir 100 ribu. 1 kilo beras. Indonesia berhasil melakukan swasembada ya, di era sekarang ya, era kemarin Pak Jokowi dan sekarang dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Sehingga kita nggak mengalami yang krisis pangan. Malaysia tetangga kita, Filipina tetangga kita, semuanya krisis beras. Makanya bersyukur kalau masih bisa makan nasi. Karena negara kita belum atau tidak merasa, kita doakan supaya tidak ya. Tidak merasakan krisis pangan itu. Coba Bapak Ibu pindah sedikit ke Malaysia sana. Ketemu sama Upin dan Ipin, tanya. Gimana rasanya hidup sebagai orang Malaysia? Dia akan bilang beli beras itu mahal. Apalagi ke Jepang. Ketemu Doraemon, ketemu Shizuka. Ya, Suneo dan kawan-kawannya di sana, tanya. Mereka krisis beras loh. Makanan dasar, kan makanan Jepang tuh banyak yang dari beras kan, sama lah dengan Indonesia. Jadi negara sedang krisis pangan. Sehingga menteri pertanian kita sampai bilang generasi milenial, generasi Z itu haruslah menjadi generasi-generasi yang mau jadi petani. Karena kalau tidak, dalam berapa tahun ke depan kita nggak menghasilkan makanan lagi. Coba tanya ke anak-anak muda zaman sekarang. Siapa yang pengen jadi petani? Gak ada. Siapa yang mau jadi dokter? Banyak yang angkat tangan. Jadi pilot? Banyak yang angkat tangan. Jadi dokter udah tadi ya. Jadi pendeta? Gak ada juga yang angkat tangan. Pendeta dan petani itu bukan cita-cita yang luhur katanya. Jadi stand up comedy? Banyak yang angkat tangan. Jadi YouTuber? Banyak yang angkat tangan. Jadi TikTokers? Banyak yang angkat tangan. Mau makan apa? Kalau gak ada yang bertani. Sekarang kebanyakan petani itu udah usia-usia baby boomers, ya, generasi-generasi X. Generasi Y aja yang jadi petani itu udah sedikit. Jadi lama-lama petani kita udah nggak ada. Kalau petani udah nggak ada, siapa yang tanam padi? Terus kita mau makan apa? Import. Di Jepang, para petani itu digaji mahal loh. Banyak orang Indonesia yang kerja di sana sebagai petani. Nah, Menteri Pertanian kita udah ngomong, ada generasi milenial yang dia orbitkan untuk menjadi pengelola pertanian. Nanam padi dengan sistem menggunakan drone. Karena anak muda kalau nggak bersentuhan dengan teknologi, dia nggak mau tertarik. Jadi diperkenalkanlah sekarang teknologi pertanian menggunakan drone, menggunakan internet, menggunakan AI dan sebagainya. Dan ternyata banyak milenial yang tertarik. Ada seorang milenial yang kemarin saya nonton di YouTube, diperkenalkan oleh beliau, penghasilannya per bulan sebagai petani, mau tahu berapa?
di atas 20 juta per bulan itu bersih. Luar biasa. Kata Pak Menteri bahkan lebih tinggi daripada gaji menteri. Petani loh, generasi milenial. Karena dia mampu bertani dengan menggunakan drone. Menggunakan komputerisasi. Jadi dia udah gak perlu lagi kapan buka air, kapan itu. Semuanya diamati dengan drone. Ada burung yang hinggap di, itu kan biasa musuh para petani itu kan paling banyak burung. Sekarang burungnya dikejar pakai drone. Burungnya sampai mikir 2 kali, gimana sih ini? Gak adil bener. Ya, zaman saya dulu, kalau saya dulu bertani di kampung saya itu bertani. Dipanggil Tuhan jadi pendeta. Ya, bertani di sana ya kerjaannya setiap kalau musim-musim sebelum panen ya itu jaga padi. Jaga sawah. Kalau ada burung kita punya kreativitas bikin orang-orangan, bikin alat pengusir burung, macam-macam lah kita bikin, ditarik pakai tali, burungnya lari. Ya. Kalau burung nggak lari-lari kita yang kejar burungnya. Biasa begitu. Itu dulu hidup sebagai bertani, tapi sekarang udah kayaknya anak muda di Jakarta juga kalau ditanya siapa yang mau jadi bertani kayaknya udah hampir tidak ada. Tapi sekarang banyak direktur, mantan-mantan direktur yang sudah pensiun akhirnya pindah ke usaha agrikultural, usaha pertanian. Kenapa? Karena itu masa depannya cerah. Dunia sebentar lagi akan perang gara-gara krisis pangan. Ingat perang Rusia dan perang Ukraina itu nyaris sempat menimbulkan krisis pangan di Eropa. Jadi perang sekarang udah bukan rebut-rebutan minyak lagi, tapi rebut-rebutan makanan. Makanan itu kebutuhan mendasar, ya. Nah ini, jadi dunia ini tidak layak bagi mereka. Jadi ketika kita punya iman, kita itu nggak akan lagi fokus kepada dunia ini, tapi fokusnya kepada Kristus. Apa yang saya mau lakukan untuk Kristus, termasuk ketika kita melayani. Karena ketika kita melayani, kita masih berusaha untuk dekat dengan Yesus, atau kita sibuk dengan pekerjaan pelayanan kita. Ada orang merasa belum melayani kalau dia belum sibuk melayani. Padahal ada contohnya di dalam Alkitab dalam cerita Maria dan Marta. Marta, borunya bukan Situmorang ya, saya nggak tahu borunya siapa pada waktu itu. Ya, tapi dia namanya sama, Marta. Marta ini lagi masak di belakang, di dapur, nyuci piring, masak dan sebagainya. Maria duduk di kaki Yesus. Lalu ujuk-ujuk Marta datang. Ya, dan protes ke Yesus. Dan bilang, "Kenapa dia tidak bantuin saya di belakang? Kok malah dia duduk-duduk di situ aja?" Nah, kadang-kadang ketika kita melayani, kita jadi ngatur orang, ya. Karena kita merasa kita sibuk dengan pelayanan kita. Kenapa kamu sibuk di situ? Kenapa kamu nggak bantu pelayanan saya? Karena biasanya orang kalau sudah melayani di satu bidang, dia akan menganggap bidang itu lebih penting dari yang lain. Coba kalau sebagai pemberita firman, dia akan menganggap, oh firman itu nomor 1 dalam ibadah. Kalau nggak ada firman diberitakan, maka ibadah itu nggak sah. Kalau sebagai WL singers, oh pemusik itu, nyanyian, puji-pujian, penyembahan itu yang paling penting. Karena itu mendekatkan kita dengan Tuhan. Bagian multimedia juga akan bilang, oh yang penting itu multimedia. Coba bayangkan kalau kita udah nyanyi bagus-bagus tapi teksnya salah-salah. Pasti diam jemaatnya. Ya? Penata layan juga akan bilang, yang penting itu adalah penata layan yang baik. Kenapa kalau kita di muka cemberut, jemaat juga masuk pasti cemberut. Jadi pujian penyembahan diangkat semuanya cemberut. Akhirnya WL-nya ikut cemberut. Pemusiknya juga ikut cemberut, pengkhotbahnya ikut-ikutan cemberut. Gara-gara penata layan. Guru sekolah minggu juga akan bilang yang penting itu domba-domba kecil. Karena mereka lah masa depan gereja. Semuanya akan menganggap paling penting. Kalau kita sudah sampai pada titik itu, maka berarti kita sudah nggak fokus kepada Kristus. Karena kalau kita fokus kepada Kristus, kita akan melihat semua bidang adalah penting. Semua kita adalah anggota. Bahkan jemaat sendiri yang datang duduk memuji Tuhan, mendengar firman, sangat penting. Bayangkan pemusik sudah bagus, WL sudah bagus, pengkhotbah sudah bagus, multimedia sudah bagus, nggak ada jemaatnya.
Mau ibadah kayak apa kita? Jadi semuanya penting, nggak ada yang nggak penting di sini. Bahkan petugas kebersihan pun penting. Yang kadang-kadang tidak kita ketahui siapa yang membersihkan ini, siapa yang ngepel ini. Tahu nggak Bapak Ibu? Bugem. Oh, Pincen. Ya, sekarang ada Pincen yang bantuin. Dulu sebelum Pincen datang, Bugem yang ngepel. Ya. Kan kita kadang nggak tahu. Padahal kebersihan itu adalah bagian dari iman. Bayangan Bapak Ibu datang ada bekas-bekas kaki, ada bekas kucing, bekas anjing, tikus dan sebagainya, ada semua di sini. Pasti nggak nyaman beribadah. Mau kita WL-nya udah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Mari kita memuji Tuhan tapi yang tercium beda kan. Bagaimana mau memuji Tuhan dengan bau yang salah-salah. Jadi semua bidang di sini, di dalam pelayanan itu penting. Jangan bertanya apa yang paling penting di gereja. Semuanya penting, bahkan kehadiran kita penting. Gak ada yang gak penting. Ya. Jadi dalam pelayanan pun kita harus tertuju kepada Kristus. Jangan tertuju pada kesibukan pelayanan kita. Tanpa saya gereja ini gak akan berjalan. Kata siapa? Ya, kata Yesus, bahkan ketika kamu diam, aku bisa nyuruh batu-batu ini memuji Tuhan. Itu kata Yesus. Jadi jangan pernah mengklaim tanpa saya gereja ini gak akan jalan. Jangan. Ya. Sehebat apapun peran kita dalam pelayanan, kata Tuhan, kalau bukan karena Tuhan gak ada artinya. Jadi dalam melayani pun fokuslah kepada Kristus. Dalam rumah tangga pun fokuslah kepada Kristus. Jangan suami bilang kalau gak ada suami istri mau hidup bagaimana. Kalau nggak ada suami, anak-anak mau hidup bagaimana? Istri juga bilang kalau nggak ada istri, nggak akan ada anak-anak. Kalau nggak ada istri, nggak akan ada makanan. Jangan begitu. Kalau semua saling mengklaim siapa yang paling penting, maka rumah tangga itu berada di ambang kehancuran. Semuanya penting selama semuanya tertuju kepada Kristus. Makanya iman itu harus selalu tertuju kepada Kristus. Kita lanjutkan, masih ada 12 slide lagi nih. Amin. Ya.